selamat datang di channel Aku Katolik. Channel Aku Katolik kali ini akan berbincang-bincang mengenai iman Katolik. Dan sekarang saya bersama Bangun Tambah. Bangun Tambah. Bangun Tambah ini saudara-saudaraku sekalian memiliki channel YouTube yaitu Tangiyang Katolik. Tangiyang Katolik. Jadi jangan lupa nanti juga subscribe di Tangiyang Katolik. Oke. Pak Bangun Tambah. Yap, Sejak kapan Bapak jadi Katolik, Pak? sejak lahir. Setelah dibaptis. Oh, jadi ini ya, Katolik warisan lah itu dibilang. Katolik warisan. Jadi waktu dibaptis sudah Katolik, waktu lahir sudah Katolik. Nah ini loh Pak, menjadi seorang Katolik. Apa sih susahnya menjadi seorang Katolik, Pak? Atau Bapak pikir jadi orang Katolik itu gampang-gampang aja atau gimana? Menjadi seorang Katolik itu tidak susah dan juga tidak gampang. Artinya bagaimana kita bisa menjalani, mengikuti dan mengimani. Tergantung pribadinya masing-masing. Jadi saya tidak susah, tidak gampang. Ya, bagaimana saya bisa menjalani dan mengimaninya. Yang susah itu war kursi pada saat hari-hari besar. Nah, itu dia. Ah, ini perlu kita bahas nih. Itu menjadi ini ya, Fenomena. Bukan, istilahnya pergolakan batin Bapak ya. Iya. Boleh diceritakan sebentar Pak Tentang war kursi. Oke. Kalau di ini kan ada war takjil ya kan. Ya, Kita kalau lebaran, ya, bulan puasa gitu ya. kita war kursi. War kursi. Hmm. Nah, kalau pengalaman saya, apalagi ini kan baru selesai kita yang namanya masa Prapaskah pada saat Trihari Suci. Oke. Mulai dari- memasuki memasuki Paskah ya. Pasca, mulai dari Kamis Putih ya kalau nggak salah. Kamis Putih. Mulai dari kita mulai dari Rabu Abu. Rabu Abu dulu. Rabu Abu, Nah, ya, Rabu. mulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Jumat Agung, Sabtu Suci. Sabtu Suci dan Paskah. Ya. Sudah pulang belum? Terus? Itu banyak fenomena atau pengalaman yang menarik saya rasa pada saat ingin mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama itu dari war kursi. Nah, selama saya mengikuti ibadah mulai dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah, itu sangat-sangat susah mendapatkan kursi untuk duduk di dalam gereja. Karena apa? Umat sangat ramai. Kemarin hamin 1 jam saja, kursi yang di dalam gereja sudah penuh. Banyak orang yang sudah nunggu di luar atau karena setiap gereja itu karena persiapan mereka sudah membuat kursi di luar, jadi para umat sudah banyak duduk di luar. Dan tentu kalau kita mengikuti Ekaristi tidak di dalam gereja, tidak melihat altar atau tidak melihat imam, itu kayak sangat-sangat kurang saya rasa, pribadi saya Pak ya. Jadi minta tolong untuk para umat Katolik yang kami kasihi. Tapi kan gini kan, Gimana? sebenarnya itu bukan kursinya itu sudah terisi kan. Tapi ya itu Betul, sebenarnya betul. yang dimasalahkan. Banyak juga ini Pak, fenomena yang saya dapati, booking kursi. Nah, ini yang salah. Buat teman-teman umat Katolik, mohon maaf. Hai orang-orang Katolik, Mohon maaf, kalau memang telat, Iya. jangan dititip kursinya. Iya. Kasihan untuk umat-umat yang sudah duluan hadir. Maaf ya, kursinya udah ada, diletak tasnya Pak, diletak dong tasnya, hap. ya. Maaf ya, udah ada. Itu kan jujur Pak, kemarin ada juga Iya. depan mataku Pak. Saya udah duduk nih di depan kursi saya, ada tuh emak-emak mau masuk nih. Emak-emak ini udah lumayan tua lah. Dia sendiri gereja, ada orang muda itu, udah ada Bu katanya. Saya tungguin sampai lagi perarakan baru datang. Alasannya di kamar mandi. Itu alasan nggak mungkin saya rasa. Nggak mungkin lah ya. Kalau di kamar mandi harusnya yang tas yang di situ tas dia dong. Istilahnya 1 jam sebelum misa itu ibu itu ke situ sudah ada tasnya. Ya harusnya. Berarti lagi sakit perut itu. Lagi Pak. sakit perut, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya itu gimana ya, secara manusiawi dan ya kita cinta kasih Katolik itu luar biasa. Jadi ya himbauan lah untuk selanjutnya nanti akan ada perayaan Natal atau perayaan besar apapun itu, kalau memang mau datang ke gereja, datanglah secepat mungkin. Jangan ada yang
booking kursi, macam kita mau di resto, Iya, iya. reservasi meja dulu sebelum makan. Iya, iya. Tapi memang tapi sebetulnya itu harusnya kebijaksanaan gereja dengan Nah. para apa namanya? Petugas ya, petugas tatip ya, benar, Itu harus benar, mereka benar. harus tegas. Benar. Ya. Memang kalau pengalaman ke gereja pun seperti itu ya. Kemarin waktu pokoknya tri hari suci itu selalu ada di sampingnya ada buku, ada tas, botol minum, botol minum, dipikir ke konser ya kan. Padahal kita mau misa. mau bisa. Nah itu. Nah, yang paling anehnya Pak, hari Minggu nggak ada seperti itu Pak. Nah, itu juga pas lah semalam tuh Pak. Oh iya, iya. Saya misa jam 7 pagi dan kemarin masa Prapaskah yang terakhir Pak, itu sebelum Kamis Putih Pak. Iya, itu iya, masa iya. Prapaskah yang terakhir hari Minggu ya. Iya, iya, iya. Di situ saya juga misa jam 7. Kalau nggak salah saya kirimkan Bapak video Iya, ya, iya, iya. yang saya bilang Pak. Oh itu Minggu Palma. Oh ya Minggu Palma. Di situ Memang kan membludak ya. Ih, saya bilang di situ sama Bapak, pertobatan segera dan sudah dimulai. Kenapa saya bilang? Karena kenapa di saat mau perayaan Paskah atau perayaan Natal, di situ umat banyak mengikuti Ekaristi. Dan semalam setelah selesai, kan semalam udah memasuki Paskah kedua, Pak ya. Ya. Semalam itu Paskah kedua, saya misa jam 7 pagi, umat Minggu sepi. Paskah bukan Paskah kedua, Minggu Paskah. Minggu Paskah kedua, umat udah sepi. Saya nengok dari parkiran, udah sepi. Masuk ke dalam, udah ada hamin-hamin 5 menit mau misa, Baru masih banyak Pak Masih kursi banyak yang kosong. makanya aduh, itulah memang mental atau Iya. gimana Pak ya, atau memang mungkin dari hati lah mungkin Pak ya, Iya, memang kesadaran diri. kesadaran diri itu perlu ditanamkan. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak ya, selama hidup Bapak, terus dalam kehidupan sehari-hari, nah pengalaman Bapak kan istilahnya dari kecil sampai besar kan di Katolik dan kalau ke gereja gitu. Nah, menurut pengalaman Bapak, apa yang diajarkan dari orang tua lah ketika ke gereja? Kan nggak mungkin kan Bapak juga mengalami titip-titip bangku gitu. Iya. Nah, itu apa yang sebetulnya ditularkan dari orang tua? Kalau dari orang tua sendiri sih selalu mengingatkan, ya kalau memang mau gereja, hadirlah ke gereja itu secepat mungkin. Dan untuk urusan tadi yang Bapak bilang titip menitip itu sebenarnya ya kembali lagi, kalau kita mempunyai jiwa atau pribadi yang ya rasa kasihan ataupun itu bukan hak kita gitu loh. Kita harus paham itu bukan hak milik kita dan itu tidak bisa di-booking, dan gereja itu ya tempatnya semua orang. Siapa yang duluan dapat ya dialah yang harusnya dulu. Jangan kita berpikir bahwasanya kalau kita udah duduk nih jadi satu baris kursi itu punya kita, nggak bisa. Satu keluarga Itu nggak bisa. Jadi kadang pun memang Pak, itu gerejanya kan. iya, Nggak betul. boleh. Nggak boleh. Kadang pun kayak Pak, kalau satu keluarga lagi misa gitu, memang kursinya udah penuh, ya udah kami cari kursi yang memang masih kosong gitu. Gitu dia Pak. Itu yang selalu diajarkan sama Iya. orang tua ya. Jadi untuk menghindari hal itu lagi Pak. Ini nanti kita mau Natal nih, Pak. Benar-benar. Untuk menghindari hal itu lagi apa saran Bapak? Menghindari hal itu supaya tidak terjadi, ya pertama kita harus datang lebih cepat, tentunya ke gereja, datang cepat dan juga persiapkan mulai dari waktu, pekerjaan semua jangan terkendala, jadi nggak terburu-buru datang ke gerejanya. Jadi datang sebelum, kan kalau bisa hamin-hamin setengah jam datang ke gereja, dan juga supaya tidak terjadi lagi penitipan kursi. Petugas tatip mungkin lebih tegas lagi ya Pak ya. Iya, ya. Kalau bisa memang petugas tatip, Ada SOP-nya ya, lah. ada SOP-nya langsung. Kalau ada ditengok masih kosong dan dibilang Iya. di kamar mandi, enggak, langsung. Kalau ada yang memang datang, masukkan aja. Bahkan dengar-dengar kan lebih tertib teman-teman kita yang Protestan Bener. daripada kita yang Katolik. Iya, banyak sih. Iya. Tapi yakin sih aku Pak, mungkin ini bisa diperbaiki karena orang mengenal Katolik itu ya tertib, Iya. keheningan. Dan juga selama masa Tri Hari Suci kemarin, saking ramainya orang, pendengaranku Pak ya, lebih banyak yang ribut apa segala macam. Oh, Itu iya, sih iya. udah mulai banyak orang yang kurang peduli terhadap
tata tertib di perayaan Ekaristi. Berarti itu juga tugas Tatip. para katekis. Ya, katekis juga. Ah, Perlu mengingatkan kembali bahwasanya di gereja itu ya kita, sepengalamanku Pak, biasanya kalau kita udah hamin-hamin 10 atau 15 menit, intinya kita udah duduk di kursi gereja, semuanya pasti diam. Semuanya udah asik dengan doanya sendiri, mereka sudah mulai mempersiapkan batinnya gitu. Bukan diam terus main handphone ya. Dia main handphone, tiba-tiba bunyi. Banyak gitu Pak. Pas konsekrasi, bunyi apa yang. Nah, itu perlu juga. itu. Oke lah, pesan untuk orang muda Katolik. Pesan saya juga masih orang muda Katolik, mari kita budayakan hal-hal yang baik untuk generasi muda Katolik. Hal baik itu tentunya mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, mengikuti ajaran Katolik dengan baik, dan mengimani agama itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Jangan lupa untuk subscribe di Tangiyang Katolik. Katolik. Sampai jumpa. Dadah.